Di episode kali ini, tim Rukas sudah menemukan sosok seorang pejuang yang bersembunyi di balik sebuah kesederhanaan. Kehadiran beliau dan setiap langkahnya menjadi semangat bagi orang-orang di sekitarnya, termaksud gue sendiri yang bisa terbilang usianya amat sangat jauh dengan beliau. Sosok pahlawan yang gue maksud di sini adalah Pak Cepi. Bapak sehari-hari ngapain Pak di sini? Ya, kadang parkir, narik kalau ada di umum. Oh, narik apa tuh Pak? Kadang bajai, taksi juga. Oh, bajai taksi juga kalau ya. Lagi nggak ada kerja. Kalau boleh tahu Bapak umur berapa sih Pak? 78. 78. Bapak tinggal di sini? Di Palmerah. Di Palmerah. Di Palmerah Bapak tinggal sama siapa Pak? Sendiri. Sendiri. Anak-anak misah-misah. Oh, anak-anak punya anak berapa ya Pak? 5. Yang 2 perempuan di Bogor. Oh, 2 di Bogor. Ya, di apa? Depok Lama. Bapak kalau dari rumah nih mau Ya. ke sini tuh, Bapak naik apa Pak? Oh, jalan kaki. Oh, Ya. Bapak jalan kaki. Olahraga. Kuat, ya? Olahraga. Sekalian olahraga, bener Ya. sih, bener sekalian olahraga. Yang ngebuat Bapak nih di umur sekarang semangat kerja tuh apa sih Pak? Bukan apa-apa, di rumah tuh nggak betah. Pengennya keluar aja biasa nggak betah kerja. ya, Bapak, ya? Iya. Jadi kalau di rumah tuh jenuh. Jujur setelah ngobrol panjang lebar sama Pak Cepi, gua merasa sedih dan juga malu karena bisa dibilang rasa syukur gua dan teman-teman di sekitar gua itu sangat amat minus, dan gue sangat respect setelah melihat bagaimana seorang Pak Cepi dengan usia yang dibilang sudah 70 berapa Pak? Bisa dibilang dengan seorang Pak Cepi yang sudah berusia 78 tahun masih memiliki semangat hidup, jadi seorang tukang parkir dan kadang juga menjadi supir bajai, masih semangat dan merasa hidup itu selalu ada motivasi. Jadi gue sangat menghargai itu, jadi itu menjadi sebuah pelajaran buat gue. Dan tadi pas sama teman-teman dengerin Pak Cepi cerita juga, wow, gue ngerasa, gue nggak tahu sih ini sedihnya tuh kena banget. Gue sangat sayang dan sangat menghargai Pak Cepi, semangatnya tuh sangat luar biasa. Kan kita udah info dari sebelumnya nih. Iya. Kalau Bapak nih ntar mau diajak jalan-jalan, Ya. mau dicukur rambutnya sama mau didandanin, Ya. kira-kira Bapak bersedia nggak? Bersedia, siap. Bersedia, siap ya. Setelah berjam-jam gue sama tim ngobrol sama Pak Cepi, kita banyak banget ngambil hal, banyak banget belajar dari Pak Cepi, dan kita merasa sangat amat berterima kasih kepada beliau. Jadi gue sama tim berpikir untuk membuat sebuah project yang bertujuan untuk menghibur, yang bertujuan untuk membuat senang Pak Cepi dan membuat dia merasakan hal baru. Jadi kita akan mengajak Pak Cepi untuk merasakan eksperimen baru lah bersama Rukas. Jadi inilah project Rukas bersama Pak Cepi. Hal pertama yang kita lakukan di hari ini adalah gue meminta tim untuk menjemput Pak Cepi yang udah janjian sebelumnya di tempat dia biasa bekerja, dan gue ketemu sama tim di tempat pangkas rambut yang ada di daerah Kelapa Gading. Kita bakal sampai di tempat pangkas rambut nih Pak. Oh iya. Bapak siap nggak nih? Siap. Siap ya. Ya. Izin Pak mau nanya, kira-kira Bapak terakhir pangkas rambut kapan Pak? Oh, saya lupa. Wah lupa ya, saking kelamaan ya, ya Pak. kelamaan. Pertama kali gue ketemu sama Pak Cepi ini, gue melihat beliau masih lumayan grogi. Cuman beliau merasa mencoba untuk enjoy, dan gue bilang sama tim, gimana caranya Pak Cepi ini harus terlihat nyaman nih. Kita harus membuat beliau tuh merasa ini kayak jalan-jalan gitu loh. Jangan membuat beliau tegang juga seperti kerja. Jadi gue minta sama tim untuk coba kulik nih, Pak Cepi ini nyamannya seperti apa, ngobrol sama Pak Cepi, apa dia suka kopi atau apa segala macem. Dimulailah potong rambut. Si barbernya juga lumayan kaget gitu loh, mau ngapain nih, ada project apa, karena tim kita kan banyak kan, tim kita rame banget di situ. Ada orang bawa kamera apa segala macem. Terus gue bilang sama barbernya, intinya potong rambut seakan-akan ini orang dateng besok mau kawin. Jadi kan serapih mungkin dong.
Orang mau, menurutku potong rambut yang paling rapi itu ketika mau kawin gitu loh. Lebaran aja kalah gitu kan. Potong rambut sama semuanya dirapihin. Kita udah nanya Pak Cepi juga, nyaman tidak seperti ini. Beliau sangat-sangat senang. Nah, gue melihat senyum Pak Cepi pertama kali itu ketika jenggotnya kita rapihin. Mungkin nggak tahu dia selama ini sibuk dengan kerjanya, tidak sempat atau apa. Cuman di saat gue ngeliat senyum dia pas jenggotnya dirapihin itu, gue bahagia banget gitu loh, kayak wow. Akhirnya potong rambut, jenggot dirapihin semua. Kita sempat stuck ya Za ya, untuk ini kita mau ini nggak ya, mau kita itemin atau enggak ya. Tapi karena kita takut Pak Cepi nggak nyaman, akhirnya kita ambil keputusan untuk udah kita bikin senatural mungkin yang Pak Cepi nyaman gitu loh. Sampai akhirnya selesai proses potong rambut, dipakein pomade, dan wow, Pak Cepi kelihatan lebih fresh, dan masih kelihatan gagah Pak ya. Masih, wah akhirnya dengan pede dia, lebih pede. Jadi ternyata kemarin itu sebelum potong rambut itu yang ketakutan Pak Cepi karena mungkin dia nggak pede kali ya. Setelah potong rambut lebih fresh dan lebih pede. Akhirnya kita ngobrol sama Pak Cepi, ternyata Pak Cepi ini dulu anak motor. Di situ pas pada saat kita potong rambut kita ngobrol-ngobrol juga kan. Ternyata beliau ini anak motor gitu loh. Udah proses potong rambut selesai, kita lanjut melakukan prosesi selanjutnya. Rukas X Pak Cepi Project. Oke, akhirnya kita dari barber itu kita langsung gas ke studio. Nyampe ke studio itu kita istirahat, kita makan-makan biar sambil berbincang-bincang lagi sama Pak Cepi, ngobrol-ngobrol. Beliau cerita pengalaman dia, dulu beliau bekerja sampai ke luar negeri, beliau sempat bekerja sebagai banyak lah pekerjaan-pekerjaan lainnya gitu, dan menceritakan semenjak di SMA dia dulu STM dan segala macem. Lanjut kita akhirnya fitting baju produk Rukas. Pakai Pak, biar ganteng. Widih, top dulu dong. Wah, dulu dong. Selesai fitting, akhirnya Pak Cepi di make up. Setelah make up itu, akhirnya prosesi photoshoot dilakukan. Di sini nih proses serunya, karena karena gue ngebuat ke timnya itu adalah gue nggak mau ini terlihat seperti kita sedang bekerja gitu loh. Karena tujuan project ini gue pengen Pak Cepi merasakan experience berbeda gitu loh, dan dia happy. Akhirnya photoshoot dilakukan, Pak Cepi juga enjoy melakukannya. Itu sekitar nggak lama kok, sekitar 15 menit. Kita sambil ketawa ketiwi, kita sambil ngasih lihat, Pak coba gaya begini gitu, gaya begini. Terus akhirnya photoshoot selesai, dan akhirnya kita duduk bersama dengan Pak Cepi untuk melihat hasil dari photoshoot Pak Cepi bersama Rukas.com. Hasil fotonya ini Pak. Oh iya, oh Gimana? mantap juga. Mantap ya Bapak ya. Kelihatan kayak Bapak nggak? Iya, ya nggak tahu deh. Nggak tahu ya. Pangling ya. Ya orang-orang, di print ya. teman-teman nih, wah siapa katanya. Waduh. Pulang-pulang nggak tahu nih kayak gini. Iya. Digedein apa Pak? Sekalian. Boleh ya. nggak apa-apa. Maunya segede apa? Ya sedang-sedang aja. Sedang-sedang aja. Katanya. Kalau kegedean kan nggak enak ya. Oh iya Pak Cepi Di bola alhamdulillah masih Aneh kan ngobrolin. penjaga gawang. Udah sampai posisi pemain tuh kalau dia. Saya hobinya apa tuh, main bola sama poli. Kayaknya sih seru banget ya bisa make upin kakek-kakek, soalnya aku juga baru ini make upin kakek-kakek gitu. Terus kayak kakek-kakeknya juga seru gitu, kayak di make upin diem aja, terus kayak oh iya gitu, kayak seru banget sih. Ada kesulitan nggak Kak ketika nge-make upin Pak Cepi? Kesulitannya paling kalau di aku bawah mata, karena dia kayak susah buat meleknya gitu, jadi kayak Pak pelan-pelan ya buka matanya gitu, terus akhirnya buka gitu, pelan-pelan bisa gitu. Keren sih. Gua apa ya? Sangat amat seneng aja gitu ngerjain project ini. Selama gua ngerjain Rukas pengen dibuat senatural mungkin ya. Jadi jangan yang harus gimana-gimana, tapi looks-nya memang tetap luxury banget gitu kelihatannya.
Cepi. Gak gue harus gimana-gimana pun jadi kayak, wah ini orang looks-nya udah oke nih. Jadi gue foto pun kayak model beneran jatuhnya gitu loh. Dia juga fotonya cepet banget dan gue juga ngambilnya cuman waktu 10 atau 15 menit lah gue udah beres. Dan ya itu, hasilnya maksimal. Keren. Selamat sore Pak Cepi. Sore. Pak, saya mau tanya nih Pak, gimana kesan-kesan Bapak jalan-jalan sama tim Lukas? Ya alhamdulillah dah. Girang gitulah, semangat. Nambah semangat. Cerita dong, tadi kemana aja? Tadi ke salon, Oh, ke salon. potong rambut kan. Terus ke mana? Makan-makan, terus ke studio gitu kan. Nah terus ya di foto-foto kamera gitu kan. Gimana, seneng nggak Pak? Ya senang Pak. Gimana kesannya? Ngerasa kayak udah lagi atau gimana Pak perasaan? Iya perasaan, ya hati itu senang dan perasaan nggak ada pikiran apa-apa. Pak, ini kalau anaknya nanti ngeliat gimana nih Pak? Komentarnya apa nih? Ya mungkin dia senang kali, bapaknya ada kesepakatan gitu. Saya pengen Pak Cepi menyampaikan pesan nih buat anak-anak muda. Kira-kira apa yang mau Bapak sampaikan? Ya saya alhamdulillah saya nyampaikan, semoga ya nyari jalan yang lurus dan tidak membuat ada kasus apa-apa gitu. Cari ya jalan yang keselamatan. Oke, makasih ya Pak Cepi. Ya sama-sama. Jadi setelah kita melihat hasil fotonya, jujur jauh di luar ekspektasi gue. Karena begini, karena gue tidak berekspektasi banyak apapun, karena tujuan kita semua bikin project ini adalah kita membuat suatu hal yang berbeda dan kita membuat orang lain bahagia gitu loh. Orang yang selama ini di zonanya dia, kita tahu profesi Pak Cepi juga bukan model, jadi kita nggak berekspektasi fotonya akan gimana-gimana, tapi karena kita ngejalanin dengan happy, Pak Cepi juga dengan tulus, tim juga semua yang terlibat dari awal ngejalaninnya happy, dan hasilnya itu amat sangat memuaskan kalau buat gue. Dan kalau boleh jujur, buat gue pribadi, ini adalah project Rukas yang membuat gue, wow, ini project gila sih menurut gue. Gue merasa bersyukur gue menjadi salah satu bagian yang bisa melakukan project ini gitu loh, yang melibatkan orang lain dari profesi berbeda dan umurnya dan pengalamannya jauh di atas kita. Di balik rasa bersyukur, gue bisa menemukan satu project, satu hasil kerja keras gue sama tim yang amat sangat memuaskan. Gue berterima kasih banget sama semua tim Rukas.co, gue berterima kasih banget sama Pak Cepi, dan tujuannya kita mau membuat bahagia Pak Cepi dengan project ini, tapi gue sama tim malah ikut merasakan bahagianya. Dan itu terlihat ketika kita mau membahagiakan orang lain, kebahagiaan itu akan menjadi milik kita juga. Terima kasih Pak Cepi, terima kasih Rukas.co. Semoga project ini akan terus panjang, project ini menjadi inspirasi buat teman-teman di luar sana. Kalau ketika kita berpegangan tangan dari semua profesi, dari semua kalangan, kita bisa memunculkan suatu kolaborasi yang luar biasa. Terima kasih.